Lalu bagaimana kita bisa kembali membangun peradaban Islam? Peradaban Arab adalah peradaban Islam yang hakiki. Bagaimana cara kita mengembalikannya atau jaya dengannya? Pertama, kita harus kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu jelas ada di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Al-Quran bukan hanya kitab untuk dihafal saja atau kitab yang hanya untuk kita baca, kita lakukan dengan suara yang merdu. Bukan itu. Tapi kita menjadikan Al-Quran sebagai standar petunjuk kita. Bukan kitab filsafat atau kitab-kitab motivator orang-orang non-muslim itu yang kita pakai. Ya. Tapi Al-Quran. Di Al-Quran sudah ada petunjuk. Allah sudah kasih petunjuk itu. Kemudian ada sunnah Nabi. Itu jalan kita. Jalan kita supaya kita tetap istiqomah. At-tasannun yaitu mengikuti sunnah Nabi dan bukan at-tasyayyu'. Karena at-tasyayyu' itu artinya at-tafarruq, berpecah belah. Yaitu mengikuti jalan Abdullah bin Saba atau jalan Malikul Ashtar, kelompok Khawarij, Bughat, Syiah, ya, dan sejenisnya dari kelompok-kelompok itu. Kalau kita masih mengikuti seperti itu ya percuma, tidak akan bangkit kembali. Kemudian yang kedua adalah bahasa Arab adalah kunci memahami syariat Islam dan kunci persatuan jalan umat Islam meraih kembali kejayaan. Kalau kita tidak mau belajar bahasa Arab dari sekarang, kita undur-undur, kita anggap ini hal yang sepele, ya, dan malah kita semangat belajar bahasa Inggris, semangat belajar bahasa-bahasa asing yang lain, dan meninggalkan bahasa utama umat Islam yaitu bahasa Arab, ya sudah, percuma, kita tidak akan bangkit. Banyak sekali saya melihat orang-orang yang tidak serius belajar bahasa Arab, sehingga mereka tidak paham makna Al-Quran, tidak paham membaca buku-buku sejarah, ya, tidak paham bagaimana membantah syubhatnya orang-orang batil, sehingga malah jatuh pada kesalahan. Nah, seperti itu, ya kalau tidak dengan dua cara ini ya tidak bisa, sulit, ya. Dan saya punya kawan-kawan, sudah saya kasih kunci ini, tetapi mereka menggunakan cara lain. Para sahabat dulu yang bukan dari bangsa Arab, mereka ketika masuk Islam, mereka belajar bahasa Arab. Begitu juga dengan bangsa Persia, bangsa Asia Tengah, Turk, mereka semua belajar bahasa Arab. Ta'rib, itu namanya ta'rib. Seperti itu. Kalau tidak seperti ini, ya tetaplah tidak akan ada perubahan.